Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dea Aprilianti. Nomor NPM saya 0371180055. Saya dari kelas 7B PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. Kali ini saya akan membahas materi mengenai program pendidikan individual. Menurut Direktorat Pendidikan Luar Biasa, mendefinisikan anak berkebutuhan khusus sebagai anak yang dalam proses pertumbuhan atau perkembangan secara signifikan bermakna mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, mental, intelektual, sosial, emosional dibandingkan dengan anak normal lainnya seusianya. Sehingga anak berkebutuhan khusus membutuhkan atau memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Mereka diantaranya terdiri dari tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, tunalaras, anak kesulitan belajar, anak dengan gangguan komunikasi, anak lamban belajar, serta anak berbakat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai program pendidikan individual. Sebelumnya, saya ingin bertanya nih sama teman-teman, apa itu program pendidikan individual? Program pendidikan individual merupakan rencana pengajaran yang dirancang untuk satu orang peserta didik yang berkebutuhan khusus atau yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa. Program ini disusun dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan peserta didik sehingga memungkinkan peserta didik belajar secara optimal dan menguasai tingkat materi tertentu yang telah ditetapkan. Menurut kalian, program pendidikan individual itu perlu gak sih? Ya perlu dong. Kalian mau tahu tidak alasan perlunya itu kenapa? Alasan perlunya program pendidikan individual atau PPI yang pertama itu, PPI menjamin akuntabilitas di mana guru yang bertanggung jawab untuk memberikan instruksi memiliki harapan dan target kurikulum yang jelas yang harus dipenuhi dan dimonitor. Yang kedua, PPI juga dapat mengkompensasi kekurangan pada kurikulum reguler yang tidak secara komprehensif memuat area yang relevan dengan kehidupan siswa berkebutuhan khusus. Lalu yang ketiga, keterlibatan orang tua tampak sangat memberikan masukan dan informasi mengenai keadaan anak dan aspirasi mereka. Lalu yang terakhir, yang keempat, PPI memberikan struktur pengajaran yang sistematis yang membantu para pendidik memusatkan diri pada area pembelajaran yang penting. Lalu selanjutnya ada prosedur pengembangan PPI. Yang pertama itu, penyusunan PPI mengikuti suatu proses yang dimulai dari pre-vereval, vereval, identifikasi, eligibility, pengembangan PPI, implementasi PPI, dan diikuti oleh evaluasi dan review. Selanjutnya, PPI memuat pendidikan yang sesuai bagi siswa, sejauh mana siswa mampu berpartisipasi dalam kurikulum, akomodasi yang diterima siswa dalam belajar dan mengikuti ujian atau tes, dan beragam jasa pelayanan dari pihak-pihak yang terkait. Lalu selanjutnya, secara umum, program pendidikan individual memuat komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama itu ada vision statement. Yang kedua itu ada karakter dan kebutuhan khusus. Yang ketiga ada pendidikan
khusus. Dan yang keempat ada tujuan jangka panjang dan sasaran pembelajaran. Komponen yang membuat PPI yang pertama itu ada vision statement. Pernyataan positif yang mencerminkan harapan dan impian siswa, keluarga, serta sekolah yang kemudian menjadi arah bagi penetapan tujuan jangka panjang. Lalu komponen yang nomor 2 yaitu karakter dan kebutuhan khusus siswa. Karakter dan kebutuhan siswa termasuk tingkat performasinya pada saat ini. Hal-hal ini diperoleh selama proses identifikasi dan asesmen melalui wawancara. Karakter dan kebutuhan khusus siswa harus dilatih dan dikembangkan agar karakter itu bisa dibentuk. Semisal anak pemalu, karakternya harus dikembangkan agar anak tersebut dapat mau berinteraksi, berkomunikasi, atau bersosialisasi dengan teman yang lainnya. Selanjutnya, komponen yang nomor 3 yaitu pendidikan khusus. Pelayanan terkait alat bantu, modifikasi, program, dan dukungan bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PPI untuk memenuhi kebutuhan khusus siswa. Lalu, komponen yang terakhir yaitu nomor 4, tujuan jangka panjang dan sasaran pembelajaran. Tujuan jangka panjang merupakan hal yang menjadi prioritas yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu, sedangkan sasaran pembelajaran merupakan pernyataan yang muat hal-hal yang harus ditunjukkan oleh siswa dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya ada kendala pelaksanaan program pendidikan individual di sekolah reguler atau sekolah biasa. Yang pertama itu, beberapa guru mengajar di sekolah inklusi menganggap PPI hanya memakan waktu dan merepotkan saja. Mereka juga merasa tidak percaya diri untuk menyusunnya karena kurang pengetahuan tentang hal tersebut. Lalu selanjutnya, PPI sebagai program pengajaran individual sering tidak berkaitan dengan kurikulum reguler, mengisolasi siswa berkebutuhan khusus, tambahan kepada guru, teacher orient, dan hanya berpusat pada keterampilan tertentu daripada aspek kognitif pembelajaran. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.